Saya sudah meminta keseriusan daripada GBK untuk masalah rumput. Kami optimis karena satu, didukung oleh tim kepelatihan yang menurut kami ini adalah cukup baik. Yang kedua, didukung oleh banyak pemain diaspora yang Siap-siap, Jakarta lumpuh. Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di GBK, bukan di Pekansari. Di sisi lain, ini wajah-wajah baru pemain Timnas Indonesia. Ada Reno Mons yang sudah tiba di Jakarta dan ikut dipanggil TC di Bali. Target juara AFF 2026, Sumarji tegaskan Timnas Indonesia hanya berangkat dengan 26 pemain terbaik. Siap-siap, Jakarta lumpuh. Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di GBK, bukan di Pekansari. Di sisi lain, ini wajah-wajah baru pemain Timnas Indonesia. Ada Reno Mons yang sudah tiba di Jakarta dan ikut dipanggil TC di Bali. Was, siap-siap, Jakarta benar-benar lumpuh nih. Timnas Indonesia nggak main di Pekansari lagi, malah jamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang legendaris. Di sisi lain, ini dia wajah-wajah baru yang bikin kita ngakak gembira. Reno Mons aja sudah sampai Jakarta dan pasti ikut TC di Bali. Teman-teman, sesemangat, bukan omong kosong lagi nih. Piala AFF 2026 tinggal beberapa hari lagi dan bakal boom meledak di negeri kita. Jadwalnya udah pasti banget nih. Tanggal 27 Juli kita bakal buka laga dengan menjamu Kamboja. Terus tanggal 31 Juli kita hadapi Timor Leste. Yang paling ditunggu-tunggu tuh tanggal 3 Agustus nih. Kita jamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan terakhir tanggal 7 Agustus kita bakal beradu kekuatan sama Singapura. Semua laga pasti bakal bikin kita teriak-teriak kegirangan deh. Sebelumnya kan kita semua mikir aja kan kalau pemanggilan pemainnya udah jalan lancar dan TC yang rencananya mulai tanggal 5 Juli bakal berlangsung di Bali. Tapi nih ternyata TC-nya jadi diundur aja dulu Gan. Sampai sekarang ini juga belum jelas banget apa penyebabnya yang bikin jadwalnya mundur. Tapi jangan khawatir dulu ya teman-teman, karena balik lagi ada sisi positifnya loh dari keputusan pelatih kita John Herdman yang selalu berpikir jauh ke depan. Kabarnya nih, karena jadwalnya yang mundur ini, Herdman jadi punya kesempatan lebih banyak buat bisa memanggil para pemain yang baru saja pindah klub atau baru gabung ke klub baru mereka. Salah satunya adalah sang bintang Ragnar Oratmangoen yang baru saja menyelesaikan proses perpindahannya ke Persib Bandung. Selain itu juga, masih banyak pemain yang lagi dalam masa pergantian musim di liga-liga luar negeri. Jadi jadwal yang ditunda ini bikin mereka bisa lebih siap sebelum gabung TC. Beneran nih Gan, ini bukan tanpa alasan juga dong, karena musim baru di banyak liga luar negeri juga baru mau mulai. Jadi banyak pemain yang lagi proses adaptasi sama klub baru mereka. Makanya jadwal TC yang ditunda ini dianggap lebih menguntungkan buat bisa kumpulin semua pemain terbaik kita tanpa ada masalah jadwal sama sekali. Setelah semua masalah jadwalnya kelar dan semua pemain siap, barulah mereka bakal kumpul secara penuh di Bali buat menjalani TC yang super intensif itu. Dan yang bikin kita makin heboh nih Gan, John Herdman jelas-jelas nggak mau main-main aja dengan cuma memanggil pemain Liga 1 saja. Dia bilang bakal ada beberapa wajah baru dari pemain diaspora yang bakal ikut gabung TC kali ini. Wow! Bahkan TC yang bakal digelar di Bali itu nggak cuma fokus buat Piala AFF aja loh Gan, tapi juga jadi bagian dari persiapan panjang buat FIFA Matchday yang bakal digelar bulan September nanti. Hingga juga untuk menyambut Piala Asia yang bakal datang. Makanya jangan heran kalau banyak nama-nama baru yang sebelumnya belum pernah kita dengar atau belum pernah tampil dengan Timnas Indonesia ikut dipanggil. Ini semua buat mempersiapkan skuad kita yang makin banyak pilihan dan makin kuat.
Salah satu nama yang paling banyak diperbincangkan nih adalah Miss Hillgrass, pemain yang lagi dalam masa ketidakpastian karena nasibnya di klub FC Twente masih belum jelas. Bahkan kabarnya dia juga belum muncul di latihan perdana klub mereka. Dan malah ada kabar dari media Belanda yang bilang kalau dia bakal terbang langsung ke Bali di pekan ini buat gabung sama timnas Indonesia. Ini pasti bakal jadi tambahan kekuatan yang luar biasa buat kita deh. Dan tahu gak teman-teman, sang bintang baru Reno Moons yang bakal dinaturalisasi senter bakar timnas Indonesia sudah benar-benar sampai di Jakarta nih. Dia sudah tiba dengan penuh semangat dan siap buat ikut TC di Bali bareng sama teman-teman yang lainnya. Reno Moons tuh punya rekam jejak yang bikin kita kagum banget. Dia dikenal sebagai monster duel udara yang bisa mendominasi setiap bola yang terbang di udara. Banyak orang yang bilang gaya bermainnya mirip banget sama Elkan Bagot yang selama ini jadi tembok kokoh bagi timnas Indonesia. Lahir di Jakarta 2 Oktober 2005, dulu dia sempat hilang dari sorotan publik, tapi sekarang dia sukses banget buat kembali mencuri perhatian semua orang berkat performanya yang luar biasa di kasta kedua Liga Jerman. Bersama klub SPVG Fürth, Reno Moons terus menunjukkan kualitasnya yang benar-benar mantap. Dia selalu memberikan kontribusi penting setiap kali dapat kesempatan buat tampil di lapangan. Dan jelas banget nih Gan, ini adalah salah satu talenta muda yang paling banyak diperhitungkan oleh pelatih John Herdman buat memperkuat skuad timnas Indonesia kita yang makin hebat. Nama-nama baru yang bakal tampil dan ikut TC di Bali itu makin jelas dan banyak nih Gan. Ini dia deretan nama-nama baru yang sudah dikonfirmasi bakal gabung. 1. Ragnar Oratmanguwen, pemain yang udah kita kenal tapi baru aja pindah klub ke Persib Bandung. 2. Miss Hillgrass, pemain dari Belanda yang kabarnya bakal segera tiba. 3. Reno Moons, monster duel udara dari Liga Jerman yang udah sampai Jakarta. 4. Laurin Ulrich, gelandang muda bertalenta dari Jerman yang juga dalam proses naturalisasi. 5. Luke Vickery, penyerang yang proses naturalisasinya udah kelar. 6. Michel Becker, penyerang keturunan Indonesia yang siap bersinar. 7. Shane Patinama, bek kiri yang selalu bisa dipercaya. Dan 8. Ole Romeni, striker gacor timnas Indonesia dan baru gabung klub Fortuna Sittard. Dan tentunya aja nih Gan, 8 pemain ini bakal ditambah lagi dengan beberapa bintang besar dari Liga 1 kita loh, seperti Tom Haye dari Persib Bandung yang selalu jadi tulang punggung lini tengah, Eliano Reinders yang punya kecepatan luar biasa, Beckham Putra yang selalu bisa bikin lawan pusing, dan masih banyak pemain berpengalaman dari Liga 1 yang bakal ikut memperkuat skuad kita. Yang paling bikin kita teriak merdeka nih teman-teman, PSSI sudah resmi menetapkan Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai kandang utama timnas Indonesia. Sebelumnya kan kita semua mikir kalau kita bakal main di Stadion Pakansari, tapi keputusan ini diubah karena ada alasan yang sangat masuk akal. Supporter kita berpotensi meledak parah pas laga melawan Vietnam nih. Benar-benar deh Gan, laga melawan Vietnam itu bukan cuma laga biasa aja, tapi ini adalah laga yang mempertaruhkan harga diri kita. Indonesia wajib menang. Dan keputusan buat pindah ke GBK ini langsung aja disambut dengan antusiasme yang super tinggi dari seluruh warga Jakarta, bahkan juga dari seluruh penjuru Indonesia. Siap-siap aja deh, Jakarta bakal lumpuh saat hari H tiba. Stadion GBK yang punya kapasitas lebih dari 70.000 penonton itu pasti bakal dipenuhi penuh sama para supporter yang setia. Apalagi sekarang ini skuad kita yang bakal dibawa ke lapangan makin banyak pemain berkualitas yang bisa membawa kepercayaan diri yang tinggi buat bisa memberikan yang terbaik buat negara. Semua orang sekarang ini punya harapan yang sama. Indonesia harus bisa angkat trofi Piala AFF yang selama ini belum pernah kita raih. Ini adalah waktu yang tepat buat kita semua buktiin kalau Indonesia memang layak jadi raja sepak bola ASEAN. TC neraka di Bali, Cahya Supriyadi tancap gas demi rebut posisi inti timnas Indonesia. TC super berat di Bali, Cahya Supriyadi tancap gas buru posisi inti timnas Indonesia.
Cahya Supriyadi, kiper muda yang penuh dengan semangat dan hasrat juang tinggi, kini sedang menjalani fase sangat menentukan dalam kariernya bersama Timnas Indonesia. Ia telah menyatakan kesiapan total untuk menghadapi pemusatan latihan atau biasa disebut training camp yang sifatnya sangat berat dan menuntut ketangguhan luar biasa demi mengamankan posisi sebagai pemain inti dalam skuad Timnas Indonesia yang akan berlaga di ajang bergengsi Piala AFF 2026. Ini bukan sekedar latihan biasa, melainkan medan pertaruhan yang akan menyeleksi siapa saja yang pantas menjadi bagian dari tim utama, dan Cahya bertekad untuk tidak menyerah begitu saja. Semangatnya tidak hanya datang dari keinginan pribadi, melainkan juga dari dorongan kuat untuk membanggakan bangsa, serta membawa nama Indonesia berjaya di kancah sepak bola Asia Tenggara. Sejak tanggal 5 Juli 2026, Cahya Supriyadi sudah terjun langsung ke dalam medan latihan yang sangat menantang di Pulau Bali, yang terkenal sebagai pulau indah dengan budaya serta alamnya yang memukau. Tidak hanya dijadikan destinasi wisata, tapi juga sebagai tempat yang punya fasilitas pelatihan olahraga lengkap dan modern, serta lingkungan yang kondusif dan mendukung kebutuhan para atlet untuk menyiapkan fisik dan mental mereka secara optimal. Kondisi ini sangat penting bagi tim karena latihan berat harus dibarengi dengan suasana yang mendukung stamina dan pemulihan tubuh di luar lapangan. Bali juga dianggap strategis karena udara yang segar dan suasana yang jauh dari keramaian membuat para pemain bisa fokus penuh tanpa gangguan demi mempersiapkan diri menghadapi tekanan mental dan fisik yang akan mereka hadapi selama masa latihan intensif ini. Pemusatan latihan yang sedang berlangsung ini bukan hanya sekedar kumpul latihan biasa, melainkan sebuah fase paling krusial dan menentukan dalam proses seleksi yang dipimpin oleh pelatih kepala John Hartman. Ia dikenal sebagai pelatih yang disiplin dan tegas, yang tidak segan-segan melakukan perombakan skuad demi performa terbaik tim. Setiap pemain yang mengikuti TC ini diharapkan mampu menunjukkan konsistensi performa yang luar biasa sejak sesi pertama latihan, karena semua aspek mulai dari teknik, fisik, sampai mental akan diperhatikan dengan cermat oleh tim pelatih. Hanya mereka yang mampu mencegah fokus, mengatasi tekanan, dan memberikan performa terbaik secara konsisten yang berpeluang besar untuk dipilih masuk ke dalam daftar pemain inti. Situasi ini menciptakan atmosfer kompetitif yang sangat ketat, di mana setiap detik di lapangan terasa seperti pertarungan hidup dan mati bagi setiap pemain yang ingin mengukir namanya dalam sejarah tim nasional. Menurut Cahya sendiri, proses pemantauan terhadap pemain tidak hanya dilakukan pada saat masa training camp saja, melainkan sudah dilakukan jauh sebelum pemusatan latihan dimulai. Tim pelatih secara berkala memonitor perkembangan para pemain melalui program latihan terstruktur yang harus dijalani secara mandiri oleh mereka di luar sesi TC. Program ini dirancang sedemikian rupa agar setiap individu dapat menjaga kebugaran serta meningkatkan kemampuan teknisnya dengan disiplin tinggi, sehingga ketika tiba saatnya latihan bersama, kondisi dan persiapan mental mereka sudah berada pada level puncak. Sistem pemantauan ini memanfaatkan teknologi dan aplikasi khusus yang membantu tim pelatih untuk terus mengikuti dan menilai progres yang dicapai setiap pemain, memberikan feedback yang konstruktif, serta memastikan tingkat kesiapan para atlet sebelum mereka resmi bergabung dalam pemusatan latihan intensif yang berlangsung di Bali. Pelatih kami memberikan materi latihan tambahan yang bisa diakses melalui aplikasi digital, dan setiap gerakan serta pencapaian kami langsung dipantau oleh staf kepelatihan, ungkap Cahya dengan penuh rasa tanggung jawab kepada media pada Minggu 5 Juli 2026. Ia menambahkan bahwa tidak ada ruang bagi pemain untuk bersantai atau menunda latihan, karena setiap bagian dari persiapan ini sangat menentukan peluang mereka untuk lolos seleksi. Ketatnya sistem pengawasan ini membuat para pemain seolah-olah selalu berada di bawah sorotan tajam kepelatihan, menuntut mereka untuk senantiasa menjaga motivasi, disiplin, dan fokus tanpa kompromi sedikit pun. Cahya menegaskan bahwa seluruh pemain wajib datang ke pemusatan latihan dengan semangat juang dan kesiapan maksimal, baik dari segi fisik maupun mental. Dalam sesi latihan kali ini, beban yang harus ditanggung para pemain jauh lebih berat dan intens dibandingkan dengan periode latihan sebelumnya. Tidak hanya dari sisi durasi atau intensitas, tetapi juga kompleksitas latihan yang menuntut kemampuan teknik, ketahanan fisik, dan mental baja untuk melewati tekanan keras yang diberikan pelatih. Kalau tidak siap mental dan fisik secara total, sebaiknya jangan ikut training camp kali ini, karena latihannya benar-benar brutal dan bisa membuat mental pemain terpuruk jika tak kuat. Tegasnya dengan nada serius, menandakan betapa beratnya perjuangan yang sedang mereka jalani saat ini.
Dalam peranannya sebagai penjaga gawang muda yang sedang berkembang, Cahya sangat menyadari bahwa persaingan internal di Timnas Indonesia untuk posisi penjaga gawang makin lama makin sengit dan tidak mengenal kompromi. Peran ini sangat vital dan pelatih membutuhkan sosok kiper yang bukan hanya mahir secara teknis, tetapi juga kuat dalam menghadapi tekanan serta mampu menjadi benteng terakhir yang kokoh di saat tekanan pertandingan sedang memuncak. Setiap sesi latihan bagi Cahya ibarat ujian hidup dan mati yang menentukan apakah dirinya masih layak bertahan atau harus tersingkir dari persaingan. Tidak ada tempat untuk kesalahan sekecil apapun, karena konsistensi performa dijadikan standar utama oleh pelatih untuk mengelola daftar pemain yang akan dibawa dalam laga kompetitif. Tidak hanya menyangkut jalannya pemusatan latihan, Cahya juga melihat jauh ke depan tentang kerasnya persaingan yang akan dihadapi Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Turnamen ini diprediksi akan menjadi medan perang strategi dan semangat juang para negara-negara Asia Tenggara yang penuh ambisi untuk memenangkan gelar. Oleh karena itu, persiapan yang maksimal dan menyeluruh merupakan faktor penentu agar tim dapat bertanding dengan kualitas terbaik dan mampu melaju sejauh mungkin, bahkan sampai final, demi meraih kemenangan yang sudah lama didambakan oleh seluruh pendukung Garuda. Semua kami datangkan ke lapangan dengan satu tujuan besar, untuk tampil lebih baik dari sebelumnya dan membawa pulang trofi juara Piala AFF 2026, ujar Cahya dengan penuh tekad dan semangat berapi-api, menegaskan bahwa target tim bukan hanya sekedar ikut serta, melainkan benar-benar mengincar prestasi tertinggi. Ini menunjukkan betapa serius dan ambisiusnya motivasi yang membara di balik setiap latihan dan perjuangan yang mereka lakukan. Turnamen Piala AFF 2026 sendiri dijadwalkan berjalan dari tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 dengan sistem pertandingan kandang tandang. Format ini menuntut tim tidak saja mampu tampil maksimal dalam satu pertandingan di satu stadion, tapi juga harus bisa mempertahankan performa konsisten saat bermain di kandang lawan yang penuh tekanan dan cantangan. Timnas Indonesia tergabung dalam grup A yang diisi oleh negara-negara kuat seperti Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Setiap pertandingan diprediksi sengit dan penuh tekanan, sehingga kerja keras dan disiplin yang dijalani selama pemusatan latihan harus benar-benar diterjemahkan dengan performa apik di lapangan. Menjaga konsistensi selama sebulan penuh adalah kunci utama untuk meraih hasil optimal dan membawa harum nama Indonesia di ajang bergengsi tersebut. Bagi Cahya dan rekan-rekannya, ini bukan sekedar pertandingan sepak bola biasa. Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang memerlukan dedikasi penuh, pengorbanan besar, dan mental baja untuk menghadapi lawan-lawan terbaik di kawasan yang akan coba menyingkirkan mereka satu persatu. Cahya dengan segala pengorbanan dan kerja kerasnya, kini sudah siap mengorbankan segalanya, termasuk waktu, tenaga, dan ketenangan diri, demi mewujudkan impian menjadi pilar kokoh yang membawa Timnas Indonesia berjaya di pentas internasional. Target juara AFF 2026, Sumarji tegaskan Timnas Indonesia hanya berangkat dengan 26 pemain terbaik. Sumarji, Timnas Indonesia siap diseret ke ajang Piala AFF 2026 dengan skuad 26 pemain, janji membawa harapan dan tekanan berat. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab tinggi mengumumkan kepada publik bahwa pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, tengah menyiapkan sebuah strategi besar dengan merancang formasi yang akan terdiri dari 26 pemain terpilih. Para pemain tersebut nantinya akan menjadi barisan utama yang diseret ke medan pertempuran sengit di ajang Piala AFF 2026 yang juga dikenal sebagai Asian Championship 2026. Pengumuman ini bukan sekedar sebuah kabar biasa, melainkan sebuah pernyataan resmi yang menggarisbawahi pentingnya persiapan maksimal demi menghadapi turnamen yang bergengsi ini. Seleksi terhadap para pemain tersebut akan dilakukan setelah mereka menjalani proses pemusatan latihan intensif atau training camp TC yang akan diadakan di Pulau Bali, sebuah tempat yang terkenal tidak hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga sebagai lokasi strategis untuk menggali potensi maksimal atlet sepak bola nasional. Latihan ini sendiri dirancang dengan tujuan utama untuk memaksimalkan kesiapan fisik, mental, dan teknis pemain sehingga dapat tampil prima di Piala AFF 2026. Sejauh ini, persiapan untuk menghadapi turnamen ini sudah dimulai jauh sebelumnya dengan langkah-langkah penuh perhitungan yang memuat berbagai aspek latihan, taktik, dan evaluasi. TC yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 5-25 Juli 2026 di Bali bukan sekedar rutinitas latihan, melainkan sebuah proses pembentukan karakter dan kekompakan tim yang sangat penting demi melawan berbagai tekanan yang biasanya datang dari lawan-lawan kuat dan juga dukungan besar dari pendukung sendiri.
Pulau Bali sendiri dipilih sebagai tempat pemusatan latihan karena berbagai faktor, mulai dari kondisi iklim yang mendukung pemulihan stamina, fasilitas latihan yang lengkap, serta lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi para pemain. Disinilah semua talenta terbaik bangsa akan dibentuk menjadi satu kesatuan yang solid, siap menghadapi kompetisi regional yang sengit dan penuh dengan rivalitas tinggi. Berita terbaru yang beredar mengenai rencana TC ini mengungkapkan bahwa pelatih John Hartman akan mengundang sekitar 50 pemain berbakat dari seluruh penjuru Indonesia untuk berkumpul dan mengikuti rangkaian latihan ketat itu. Ini tidak hanya menunjukkan langkah antisipatif dan pilihan selektif dari tim pelatih, tetapi juga memberikan gambaran bahwa proses seleksi akan sangat kompetitif dan penuh tantangan bagi masing-masing pemain. Dari jumlah tersebut akan dilakukan pemangkasan harga diri yang tajam dan tegas, sehingga hanya tersisa 26 pemain terbaik dan terkuat yang mampu bertahan dan menunjukkan performa luar biasa untuk membela bendera merah putih di Piala AFF nanti. Pemilihan ini tidak hanya berdasarkan kemampuan teknikal saja, namun juga melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik, mental juang, serta kemampuan adaptasi taktik yang diharapkan bisa mengangkat prestasi tim nasional ke level yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Sumarji secara terbuka menegaskan bahwa semua langkah yang diambil oleh pelatih John Hartman, mulai dari pemilihan pemain, jadwal TC hingga skema latihan, merupakan upaya terbaik dan paling serius yang dilakukan selama ini oleh Badan Tim Nasional guna mewujudkan impian besar, yaitu mengangkat trofi Piala AFF untuk pertama kalinya sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Pernyataan ini sekaligus mengandung makna bahwa tekanan dan harapan yang dirasakan pemain dan staf juga meningkat secara signifikan, karena mereka bukan hanya bermain untuk diri sendiri atau klub, melainkan membawa nama besar bangsa yang sudah lama ingin merasakan manisnya gelar juara regional. Upaya dan strategi yang dijalankan ini juga menjadi bentuk evaluasi atas kegagalan di masa lalu, sekaligus sebagai terobosan baru yang semoga bisa mengubah nasib dan masa depan Timnas Indonesia secara lebih positif dan gemilang. Menjadi juara di Piala AFF adalah mimpi sekaligus tantangan terbesar bagi kami saat ini. Hal ini bukanlah hal yang mudah, karena kami harus bertarung melawan tim-tim lain yang sudah sangat matang, punya pengalaman panjang serta didukung dengan fasilitas dan dana yang besar, ujar Sumarji di acara Water Break PSSI Pers yang bertajuk Asian Hyundai Cup 2026, menjemput gelar pertama Indonesia. Acara ini diadakan di N-Brand Experience Center, SCBD, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan betapa serius dan gigihnya persiapan yang dijalankan, yang bukan sekedar formalitas belaka, tetapi menjadi misi penting untuk membangkitkan kebanggaan nasional melalui prestasi sepak bola. Sumarji juga mengingatkan bahwa perjuangan ini akan melibatkan banyak pihak, mulai dari pemain, pelatih, staf pendukung, hingga seluruh elemen masyarakat yang mendukung di belakang layar. Lebih lanjut, proses TC sendiri akan dilakukan secara bertahap dan teliti, terbagi menjadi 2 fase utama yang masing-masing memiliki tujuan dan fokus yang berbeda. Tahapan ini dirancang untuk membantu pengembangan kemampuan para pemain secara berkelanjutan dan sistematis, sekaligus melakukan penyaringan ketat untuk memastikan hanya pemain yang benar-benar layak dan mampu menjawab tantangan di lapangan saja yang akan dipilih. Fase pertama akan difokuskan pada peningkatan kondisi fisik dan teknik dasar, sementara fase kedua lebih menekankan pada penerapan strategi bermain, kekompakan tim, dan mental bertanding. Setelah rangkaian TC tersebut, jumlah pemain yang tergabung akan dipangkas secara drastis menjadi sekitar 25-26 pemain yang benar-benar dianggap siap memberikan penampilan terbaiknya dalam pertandingan-pertandingan penting di Piala AFF nanti. Dengan segala persiapan yang sudah dirancang sedemikian rupa, Sumarji menegaskan bahwa menghadapi Piala AFF 2026 bukanlah hal yang ringan dan harus dipersiapkan secara matang dan menyeluruh. Ini bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan sebuah perjuangan berat yang menuntut semua pihak untuk memberikan yang terbaik. Timnas Indonesia harus siap secara fisik, mental, dan strategi agar tidak mudah tersungkur di hadapan lawan-lawannya. Tutup Sumarji dengan tegas, menandakan bahwa target yang diusung bukan hanya mentok di keikutsertaan, melainkan membidik keberhasilan besar. Tidak hanya soal kesiapan para pemain, Sumarji juga menegaskan bahwa pihak BTN akan memberikan dukungan maksimal berupa fasilitas terbaik selama pelaksanaan TC untuk memastikan setiap pemain merasa nyaman, aman, dan termotivasi secara penuh. Menurutnya, suasana lingkungan yang mendukung dan fasilitas latihan berkualitas adalah kunci utama agar para pemain bisa fokus dan mengeluarkan seluruh potensi terbaiknya saat bertanding di bawah tekanan tinggi. Harapan besar diletakkan pada kondisi ideal yang dipercayai akan berpengaruh positif terhadap performa dan hasil akhir di lapangan hijau.
Dengan dukungan maksimal dari segi fasilitas, pelatih dan seluruh tim stas juga semakin termotivasi untuk bekerja keras dan menghadirkan program latihan yang terstruktur dan kreatif. Skuad Garuda diharapkan mampu merasakan perbedaan signifikan dalam proses latihan yang tidak hanya menguji kemampuan teknis, tapi juga membangun mental baja dan semangat pantang menyerah. Semua ini disiapkan guna mewujudkan satu tujuan penting, membawa pulang gelar juara Piala AFF 2026 yang selama ini sudah menjadi impian terbesar sepak bola Indonesia. Semangat juang yang tinggi, kerja keras tanpa henti dan dukungan yang tak tergoyahkan diharapkan menjadi formula utama keberhasilan langkah timnas Indonesia di turnamen tersebut, sekaligus mengukir sejarah baru bagi negara. Dalam perjalanan panjang dan penuh tantangan ini, harapan masyarakat Indonesia begitu tinggi mengiringi setiap langkah skuad Garuda. Mereka menanti dengan degup jantung berdebar haru dan harapan besar. Apakah timnas mampu membalik keadaan, mengatasi tekanan yang ada, dan mampu tampil sebagai singa yang perkasa di Barat? Pertanyaan besar pun mengemuka. Apakah skuad ini akan berkembang menjadi kekuatan yang menakutkan atau justru terjebak dalam jurang kegagalan? Waktu dan hasil pertandingan nanti yang akan menjawab seluruh teka-teki tersebut. Namun yang pasti, semangat dan tekad yang bertumpu pada persiapan matang tetap menjadi kunci bagi seluruh perjalanan timnas Indonesia menuju kejayaan di Piala AFF 2026 yang tinggal menunggu untuk dijadikan milik.